Abel turun dari mobil Daniel begitu lelaki itu mematikan mesin mobilnya. Daniel juga ikut mengekori Abel masuk ke rumahnya. Ya ampun, berantakan banget. Abel memberi tatapan tajam pada Daniel karena melihat rumahnya berubah menjadi kapal pecah saat ia tinggalkan beberapa hari. Daniel mundur sambil mengangkat tangannya takut pada tatapan Abel. Nanti aku suruh orang bersih-bersih besok. Daniel berusaha membujuk. Abel memicingkan matanya. Kamu yang beresin sendiri. Gak ada bantuan orang lain, ancam Abel. Daniel menelan ludahnya. Gadis itu menyeramkan juga kalau sudah marah. Dia akhirnya hanya bisa mengangguk pasrah. Tapi besok ya, aku udah capek banget. Daniel menempelkan kedua telapak tangannya di depan dada. Mohon pada Abel. Abel menghembuskan nafas pasrah. Ya sudah. Sekarang mendingan kamu pulang. Abel mendorong tubuh Daniel keluar. Aku udah terlalu capek buat nyetir. Daniel berusaha menahan dorongan Abel. Terus mau bagaimana? Tanya Abel. Aku tidur di sofa saja, jawab Daniel. Abel memberikan tatapan curiga pada Daniel. Demi Tuhan, aku bahkan gak punya niat buat apa-apain kamu. Karena udah capek banget. Daniel mengangkat dua jarinya di udara. Abel berpikir sejenak. Ini memang sudah hampir subuh. Berbahaya untuk menyetir. Lagi pula jika menunggu sopir, Daniel datang. Mereka pasti akan menunggu sampai pagi. Ya sudah, ucap Abel pasrah. Daniel tersenyum lebar. Dia berjalan lebih dulu menuju sofa dan segera membuka kemeja juga celananya. Kamu ngapain? Abel menutup wajahnya dengan tangan saat melihat Daniel hanya menggunakan celana pendek. Ya mau tidur makanya buka celana. Aku gak mungkin tidur dengan celana panjang dong, jelas Daniel. Dibukanya nanti pas aku udah di kamar, protes Abel sambil berjalan perlahan menuju kamarnya dan segera membanting pintu, juga tidak lupa menguncinya. Daniel terkekeh melihat tingkah Abel. Baru kali ini ada yang menolak kamu. Daniel berbicara dengan adiknya itu. Segera setelah itu, Daniel ikut berbaring di sofa. Sofa itu terlalu pendek untuk ukuran tinggi badan Daniel. Tapi dia memilih untuk tetap di sana daripada harus pulang. Entahlah, rasa rindunya pada Abel membuatnya bertahan di sofa kecil ini. Wanita itu memang membuatnya berubah menjadi Daniel yang berbeda. Daniel terbangun setelah mendengar suara blender yang berisik. Dia menggaruk telinganya dan kemudian mencoba menutupnya dengan bantal sofa. Ayo bangun, sudah pagi. Memangnya kamu gak pergi kerja? Suara Abel terdengar dari dapur. Daniel bergeming, masih mencoba untuk masuk kembali ke alam mimpinya. Dia sedang mimpi indah tadi. Daniel juga baru sadar bahwa tubuhnya hangat karena selimut. Dia tidak ingat ada selimut tadi malam. Kemungkinan bahwa Abel yang menyelimutinya semalam malah membuat hatinya terlonjak bahagia. Ini dibangunin bukannya bangun malah tambah tidur. Ayo buruan bangun, aku juga mau ke kantor nih. Abel menepuk lengan Daniel. Aku ngasih ngantuk banget, 5 menit lagi, ucap Daniel.
"Daniel Wijaya, bangun sekarang." Daniel langsung bangun setelah mendengar suara Abel yang meninggi itu. Matanya memang masih sangat berat untuk dibuka. Abel tersenyum, galak banget. Daniel menggaruk rambutnya frustasi. "Apa?" Abel melotot. "Bercanda," kata Daniel pelan karena takut. "Udah buruan, cuci muka terus sarapan. Aku udah mau telat nih." Abel berjalan ke kamarnya untuk berganti pakaian. "Ya kan bener kata aku. Mendingan aku bawa kemari semua barang-barang aku biar gak repot," ucap Daniel santai. "Coba aja bawa ke sini. Nantinya kamu bakalan menemukan barang kamu udah aku jual semuanya. Lumayan mahal-mahal kan barang kamu?" balas Abel santai. Daniel tidak berkata apa-apa lagi. Sejak resmi jadi pacarnya, Abel menjadi semakin barbar dan berperi kemanusiaan pada Daniel. Jahat. Daniel kemudian menuju ke kamar mandi meninggalkan Abel yang sibuk tertawa melihat Daniel seperti bocah yang merajuk karena tidak diizinkan pergi main oleh ibunya. Setelah bersiap, keduanya langsung menuju mobil untuk berangkat ke kantor. Tuan muda, seorang pria yang diketahui Daniel sebagai pengawal ayahnya, muncul. Daniel bisa tahu itu pengawal ayahnya karena semua pengawal Daniel sudah dia suruh untuk menunggu saja di kantor. "Siapa dia?" tanya Abel. "Pengawal ayahku," jawab Daniel. Pria itu berjalan mendekati Daniel dan kemudian membungkuk sopan ke arahnya. "Tuan muda," dipanggil tuan besar, "menghadap sekarang ke rumah," kata pria itu. Alis Daniel mengerut. Dia tahu pasti ada yang salah saat ini karena tidak mungkin ayahnya memanggilnya dengan terdesak seperti ini jika bukan karena hal penting. "Iya, saya akan segera ke sana. Tapi saya akan mengantar pacar saya dulu ke kantornya," ucap Daniel kemudian menarik tangan Abel agar cepat pergi dari situ. Daniel sudah sangat hafal bahwa para pengawal ayahnya ini hampir mirip dengan ayahnya yang tidak punya kesabaran. Mereka bahkan bisa dengan tega menarik, memukul, bahkan menyeret Daniel jika diperintah ayah Daniel untuk membawanya dengan segera. "Ayah kamu itu orang seperti apa sih?" tanya Abel yang merasa sepi di mobil itu karena Daniel banyak diam. "Kenapa?" "Sudah mau kukenalkan ke keluargaku," Daniel menjawab sambil memperhatikan kaca spion mobilnya, di mana dia masih dapat melihat mobil pengawal itu masih mengikutinya. Abel menepuk lengan Daniel sambil memberinya tatapan mematikan. Daniel yang kaget karena pukulan Abel langsung berbalik menghadap Abel. Dia berencana untuk memarahi Abel, tapi setelah melihat wajah Abel yang menggemaskan, ia malah tertawa. "Kok ketawa? Kan gak lucu," protes Abel lagi. "Ya kalau belum mau dikenalkan jangan banyak tanya, yang jelas ayahku itu..." Daniel menggantung kata-katanya karena mobilnya sedang menghindari pengendara lain. Asal serobot. "Ayahku itu manusia," ucap Daniel santai. Abel memutar bola matanya. "Sudahlah, tahu begitu aku mending ngobrol sama batu aja." Abel mengalihkan pandangannya ke samping. Dia kemudian mendengar Daniel yang terkekeh,
membuatnya semakin sebel. Tidak lama kemudian, mereka sampai di kantor Abel. "Aku duluan, makasih udah nganter," ucap Abel. Daniel tersenyum. "Hati-hati, jangan lupa makan siang. Kirim aku foto yang banyak ya," kata Daniel sambil melambaikan tangan. Daniel melihat Abel sampai wanita itu masuk ke dalam kantornya dan tidak terlihat lagi olehnya. Pandangannya kembali terarah pada mobil pengawal ayahnya yang berada tepat di belakang mobilnya. Daniel tertegun sebentar, menerka-nerka sebenarnya apa maksud ayahnya dengan memanggilnya sekarang. Setelah itu, Daniel kembali menjalankan mobilnya menuju ke kediaman orang tuanya. Ya, Daniel mengategorikan rumah itu sebagai rumah orang tuanya. Karena dia memang sudah berencana untuk mandiri dan memisahkan diri dari fasilitas yang diberikan orang tuanya. Setelah tiba di rumah orang tuanya, Daniel segera diarahkan untuk menemui ayahnya di ruang kerja ayahnya. Tok tok tok. Daniel mengetuk pintu ruangan kerja ayahnya. Pintu kemudian dibuka oleh seorang pelayan. Kemudian setelah Daniel masuk, pelayan itu memberi hormat dan keluar. "Ayah memanggilku?" tanya Daniel. Ayahnya melirik Daniel yang masih berdiri sebentar, kemudian kembali melihat pekerjaannya. "Kau memang tidak bisa melakukan hal lain selain membebaniku, Ferry Wijaya," ayah Daniel berkata, tapi pandangannya masih tertuju pada kertas-kertas di meja kerjanya. "Maksud ayah?" tanya Daniel yang tidak mengerti. Ferry menarik nafas panjang, kemudian mengarahkan pandangannya pada Daniel. Daniel dapat melihat dengan jelas kekesalan dan kemarahan di wajah ayahnya dan mata ayahnya. Dia hanya belum tahu kenapa. "Aku mengizinkanmu, bahkan memberimu kesempatan untuk dapat tidur dengan semua gadis yang kau mau. Dan kau menghamili mereka." Suara Ferry mulai meninggi. Daniel langsung teringat pada Sarah, wanita yang mengaku Daniel hamili. Itu hanya, lihat ini." Ferry memotong penjelasan Daniel dengan membanting tablet. Daniel melihat layar tablet itu memuat sebuah artikel mengenai seorang wanita yang mengaku dihamili Daniel Wijaya. Identitas wanita itu dirahasiakan, sementara wajah Daniel terpampang nyata di artikel itu. Daniel segera mengambil tablet tersebut dan membacanya. Dia terkejut sekali karena Sarah berani pergi ke media untuk menyebarkan berita bohong seperti ini. Sebelumnya Daniel sudah pernah menyuruh orang tuanya untuk menemui Sarah dan membuatnya mengaku bahwa itu bukanlah anak Daniel. Tapi ternyata nyali Sarah besar juga. "Ini tidak benar, aku tidak menghamili siapapun, aku punya buktinya," ucap Daniel mencoba untuk membela dirinya. "Apa pekerjaanmu hanyalah membebaniku? Sadar diri Daniel, kau ini pria dewasa sekarang, berhenti main-main," ucap Ferry lagi. "Aku sudah bilang aku punya bukti bahwa aku tidak menghamili," ya, kata Daniel. "Lalu apa gunanya? Berita ini sudah mencoreng nama baik keluarga, nama baik perusahaanku. Apa kau tahu berapa banyak investor yang sudah menarik dananya? Banyak
karena berita yang baru muncul ini. Wajah Ferry memerah karena amarah. Kapan kau akan berguna untukku, Yang bisa kau perbuat hanya menyusahkanku. Ucap Ferry lagi. Tanpa sadar semakin menggoreskan luka di hati anaknya sendiri. Sebagai hukumanmu, kau tidak akan diperbolehkan meninggalkan apartemenmu dan tidak akan diberikan uang atau fasilitas apapun selain keamanan. Aku harap kau dapat bekerja sama. Ferry memandang Daniel. Daniel berusaha memandang ayahnya, tapi dia terlalu takut. Yang kemudian menurunkan pandangannya. Apa kau tidak mendengarku? Tanya Ferry lagi. Daniel mengangguk. Sekarang kembali ke apartemenmu dan diam di sana untuk sementara waktu. Ucap Ferry. Daniel kembali mengangguk. Kemudian keluar dari ruangan kerja ayahnya. Dia kemudian kembali ke apartemennya diantar oleh pengawal ayahnya karena tidak diizinkan menggunakan mobilnya lagi. Makanan dan kebutuhan tuan sudah selesai dipersiapkan. Lapor pengawal dari kursi depan. Maksudmu aku harus memasak sendiri? Tidak boleh pesan atau ada chef yang mengunjungiku? Tanya Daniel. Ya tuan muda. Semua fasilitas pendukung tuan muda sudah dihilangkan sementara. Jawabnya lagi. Daniel membanting punggungnya di kursi mobil. Apa rencana ayah tentang wanita di berita itu? Daniel penasaran. Dia tahu bahwa ayahnya sudah punya rencana membereskan masalahnya itu. Dia hanya dipanggil untuk dimarahi saja. Maaf tuan muda, kamu tidak bisa memberitahukan apapun pada tuan muda. Ucap pengawal itu lagi. Kalian sama menyebalkannya dengan ayahku.